Kalau lu ulang tahun dan temen lu mau ngasih hadiah, dulu mungkin kita mintanya sepatu lari. Tapi mungkin jersey yang ini bakal jadi preferensi buat hadiah lu. Let's go! Halo, sahabat YouTube, jumpa lagi dengan gue di vlog Bangke. Ya, seperti yang tadi gue udah bilang di awal-awal, gue ngomong ngebahas kali ini soal running apparel, running gear. Yang kali ini adalah sebuah, gue bisa bilang jersey, tapi sebenarnya ini ya running apparel lah, merek pakaian lari lah, karena dia ada atasannya, ada juga celananya, ada tightnya, ya sampai ke sepatunya sebenarnya. Dan ini bukan produk yang, ya kalau gue bisa bilang dari awal-awal gue lari, ini bukan produk yang gue tahu, bukan produk yang gue aware. At least di tahun 2014-2015 lah, saat-saat gue baru mulai lari nih. Jadi gue baru tahu ya sekarang-sekarang ini, mungkin di masa-masa pandemik, sekitar tahun-tahun 2020, mulai ada, ya kalau gue bisa bilang running influencer yang make, mungkin mulai kelihatan di beberapa foto-foto dalkot dalam kota. Ya bagi gue sih oke, keren gitu ya, karena bagi gue yang namanya running jersey itu gue cukup pemilih, tapi nggak gitu jadi preferensi lah, karena ya di zaman-zaman tahun 2015-2016 itu kan kita lebih sering lari pakai running jersey yang merek-merek Nike, Adidas, ataupun misalnya ya jersey klub lari kita, atau ya mungkin finisher t-shirt, atau ya istilahnya kalau kita daftar race kita dapat jersey, ya itulah yang biasa kita pakai lah gitu. Karena ya siapa yang lebih keren daripada pakai jersey kuning ala-ala Maybank maraton gitu kan, finisher maraton Maybank, finisher maraton yang di luar negeri misalnya, ya itulah biasanya yang gue pakai, yang biasanya juga gue lihat juga teman-teman pelari-pelari lain juga pakai lah di CFD, atau ya mungkin kalau ketemu di race. Tapi memang sejak tahun 2020 ya, paling nggak sejak tahun 2020, mungkin sahabatnya bisa tulis kolom komentar ya, kira-kira apparel ini mulai hits di Indonesia itu tahun berapa sih gitu. Menurut gue sih bukan di 2015-2016 ya, karena zaman itu adalah zaman-zamannya kita masih hype dengan brand-brand seperti 2XU, ataupun brand-brand yang dijual di, ya kalau gue bisa bilang toko itu sih suka outdoor. Kita bisa tahu ada yang namanya Compress Sport, kemudian ya kalau sepatu ya pasti Nike, Adidas gitu. Jadi gue nggak aware akan brand ini sampai ya di masa pandemi kemarin kita mulai lebih sering bisa ngelihat foto-foto orang lari karena banyaknya dalkot fotografer, dan akhirnya ya gue penasaran juga, dan akhirnya ya gue beli juga akhirnya. Apa sih sebenarnya dari tadi bang ngomongin apa sih sebenarnya? Ya inilah dia, gue akan tunjukin apa sih sebenarnya yang mau gue omongin dari tadi, jersey atau apparel apa sih sebenarnya yang kayaknya bikin rame se-Jakarta, yang sampai kayak semua ini kayak jadi suatu trademark orang di CFD kalau pakai ini. Kayaknya tuh kastanya tuh beda gitu, kayak kastanya tuh kasta sultan runner lah kayak jadinya deh gitu. Gue akan tunjukin nih sebentar lagi nih. Sebelum gue tunjukin, seperti biasa, kalau kalian merasa terbantu dengan channel YouTube Bangke ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share semua video-videonya, dan juga tonton juga semua video-videonya, karena masih banyak tips, trik, review-review running gear, sepatu lari, apapun yang ada di channel ini, gue akan sarankan sama tim untuk mulai tonton, dan pastinya tolong support channel ini dengan selalu memberikan like dan subscribe tentunya. Ya, biar gue nggak disangka ngabis-ngabisin waktu sama aktif untuk ngobrol-ngobrol, gue akan tunjukin yang gue maksud. Ini dia, ada di bawah gue nih. Nah, teman-teman langsung aware pasti nih sama yang satu ini nih. Yes, ini adalah singlet. Yang gue beli singlet dari Tracksmith. Yes, itu yang gue ngomongin dari tadi, Tracksmith guys, Tracksmith. Akhirnya gue punya Tracksmith satu. Yes, ini singlet Tracksmith. Ini adalah tipe yang BQ Boston Qualifier 2021. Gue juga sebenarnya nggak ngerti maksudnya apa, karena gue lihat aja di marketplace ini yang tersedia ready stock. Nanti gue akan cerita tentang Tracksmith di Indonesia ini, tapi ini yang gue beli. Dan ya sebentar lagi kita akan lihat sebenarnya apa sih yang ngebedain Tracksmith ini dengan jersey-jersey running lainnya. Istilahnya itu kalau gue bisa tunjukin salah satunya yang paling sering gue pakai, itu adalah ya pastinya kalau angkatan-angkatan gue nih, itu yang nggak jauh-jauh dari yang namanya brand 2XU dong ya, atau kita bisa nyebutnya itu adalah 2XU, kelihatan nggak nih, 2XU. Ya ini juga salah satu jersey favorit, salah satu running jersey favorit gue nih, 2XU. Fittingnya enak,
bagus banget di badan. Gue pakai size L, dan size L2X itu selalu konsisten di semua model jersey-nya, baik itu yang sleeve ataupun yang singlet, itu akan sama, fittingnya enak, bahannya adem. Ya, gue adalah runner yang besar dengan jersey brand-brand seperti inilah gitu. Dan setelah tahu ada yang namanya jersey running apparel dengan merek Tracksmith, gue benar-benar penasaran gitu ngelihat orang make. Emangnya se-worth it apa sih, apalagi ngeliat harganya yang selangit kan sebenarnya kan. Ya at least buat gua ya. Oke, balik lagi ke jersey-nya. Kita akan lihat sama-sama apa sih, ada bagaimana sih isinya dari jersey Tracksmith ini. Sebelumnya ya kalau dilihat sih ini packaging-nya seperti dia. Ya sebenarnya simpel aja. Sepertinya tuh kalau ngeliat bahan packaging-nya tuh kayak terbuat dari recycle material gitulah. Ada tulisan di belakang, ada tulisan Tracksmith New England. Ini adalah warnanya navy, gold, and ivory. Jadi kayak 3 warna gitulah. Size-nya L. Gue pakai L karena menurut yang jual fittingnya itu sebenarnya sih kemarin sempat gue ukur mirip sama 2XU. Ini gue belum pakai, gue belum coba. Gue akan bikin video terpisah running impression gue dengan menggunakan Tracksmith. Kali ini gue hanya akan kasih kayak unboxing, dan mungkin ya sahabat bisa lihat dari dekat kayak gimana sih sebenarnya bahannya Tracksmith ini sih gitu. Sebeda apa sih dengan misalnya dengan 2XU atau misalnya dengan Nike, Adidas. Kita lihat sama-sama ya. Kita akan buka. Nah, ini kita buka nih. Karena unboxing walaupun jersey lari tetap aja hakiki. Yes, ini dia. Oke. Taruh di sini. Yang pasti tipis ya, bahannya tipis banget. Iya, tipis banget. Ini tipis banget di bagian depan. Ini bagian depannya. Nah, ini ada logo khas Tracksmith-nya, ada logo kelincinya nih. Ini yang memang khas dari Tracksmith, logo kelincinya. Backing-nya sendiri ini adalah sablonan yang super tipis, gitu ya, super tipis banget. Gue pribadi nggak tahu nih ini sablonan kira-kira bakal bertahan berapa lama nih kalau misalnya nyucinya atau misalnya ya istilahnya tuh habis dipakai nyucinya tuh nggak benar gitu ya. Nanti kita akan lihat lah. Harusnya sih ada care instruction-nya juga ya. Nanti kita akan lihat. Kalau dari bahannya dari depan ya ini sih tipis banget. Ada kayak motif kotak-kotak begitu. Bisa kelihatan nggak nih kotak-kotak? Dari belakang sih kelihatan. Ada motif kotak-kotaknya. Kemudian kemudian stripnya ini sebenarnya adalah jahitan nih. Jadi gue juga aware bahwa antara yang atas tengah dengan bawah ini sebenarnya adalah jahitan. Jadi ini bukan sablonan nih sahabat TV ya. Stripnya ini bukan sablonan, tapi memang ini 3 kain yang berbeda. Jadi ya buat gue ini sih mungkin nilai lebih ya buat yang namanya jersey lari ya, karena umumnya jersey lari itu kan apalagi di zaman sekarang ya lebih banyak modelnya itu ya lebih ke sublim, lebih ke printing, main motif. Makanya kadang-kadang sih secara pribadi kalau gue suka ngeliat jersey yang zaman sekarang, no offense ya, kadang suka terlalu rumit lah. Itu mungkin makanya waktu gue mulai ngeliat jersey Tracksmith ini, gue cuma ngeliat bahwa oke, ternyata ada lagi nih yang bikin jersey modelnya simple, even cuman stripe jadi tegas gitu, dan kok kayaknya keren gitu. Warna-warnanya pun juga istilahnya itu kan muted ya, warnanya itu nggak terlalu vibrant kayak gini aja kan. Kalau kita lihat kan warnanya itu kayak cenderung vintage ya sebenarnya gitu, bukan warna-warna jersey lari zaman sekarang lah kalau gue bisa bilang lah. Yes, again bahannya benar-benar tipis, sepertinya breathable banget. Ini pun ada mereknya di bawah, dan ada dapat hadiah pin peniti kalau misalnya ikut race. Ini ada logo Tracksmith-nya dan ada penitinya 4. Gue nggak tahu, kayak nggak bakal gue pakai lah, karena gue biasanya pakai tag on untuk nempelin bib di bagian depan. Bagian belakangnya mungkin lebih mengejutkan lagi, karena bagian belakangnya itu hanya lebih banyak meshnya ya. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya ini ada kayak mesh yang terbuat dari, nggak tahu deh ya bahannya ya, tapi lihat tuh, ini benar-benar tipis, dan ini kayak ada jaring-jaringnya yang bikin ya istilahnya itu mungkin bikin jersey-nya jadi lebih ngebentuk ya, jadi nggak terlalu kelemer-kelemer gitu kali istilah gue ya, gue juga bingung. Tapi bagian belakang ini benar-benar full kayak mesh transparan, kita bahkan bisa lihat depannya dari sini gitu, kita lihat depannya dari sini kan, dari sini. Jadi ya dari beberapa review yang gue baca di internet, salah satu kelebihan dari Tracksmith
singlet ini adalah memang dia sangat ringan, sangat dingin ya istilahnya, mungkin karena misalnya kalau dipakai di summer oleh orang bule ya jersey ini nggak bikin mereka jadi lebih kuyup lah gitu. Karena memang kalau lihat sepintas ini tipis banget. Beda dengan memang kalau kayak gue punya jersey Two Time Shoe atau Adidas. Adidas kalau yang tipe racing memang tipis banget, tapi yang kebanyakan singletnya sih sebenarnya sih modelnya ya yang kita tahu istilahnya itu bahan dry fit ya, yang tekstur wafer lah gitu. Yes, jadi ini dia jersey-nya. Ini size L, Tracksmith. Ini made in Malaysia sebenarnya. Ini jersey buatan Malaysia. Gue nggak tahu ini yang jual dia import dari mana. Dan juga ya satu lagi juga, gue juga melakukan riset mengenai jersey Tracksmith ini. Even di luaran itu ya kita nggak bisa nemuin jersey atau brand Tracksmith ini temukan di istilahnya di toko, istilahnya tuh di toko-toko retail gitu. Istilahnya hanya ada beberapa toko retail di Amerika yang jual, dan ya sisanya kita harus beli via online. Dan memang di websitenya www.tracksmith.com itu kita bisa melakukan pembelian dan itu dikirim worldwide lah istilahnya. Secara dolar, satu jersey Tracksmith ini harganya bisa 65 sampai 90 dolar Amerika sama aktif. Jadi ya itulah tadi itu, kalau bisa dibilang inilah jersey Sultan ya mungkin inilah jersey Sultan itulah. Padahal kalau dipikir-pikir di zaman-zaman dulu 2015-2016 waktu kita lagi gila-gilanya pakai itu XU Tight, hampir sama ya kalau dikalibrasi sampai zaman sekarang ya. Yang long itu kan bisa sampai 2 juta, yang short itu ya mungkin 1,4 juta juga. Jadi ya gak tau deh ya, mungkin silahkan tulis kolom komentar menurut kalian jersey Tracksmith ini sebenarnya worth it gak sih untuk dibeli gitu. Dari beberapa user review ya kalau di luar negeri ya memang karena mereka beli biasanya karena memang kualitasnya dan menurut mereka ya ini worth the quality lah gitu. Gua akan pakai untuk lari Tracksmith ini. Moga-moga gue bisa pakai untuk lari yang dengan distance yang lebih jauh sehingga half, dan nanti gue akan kasih juga final reviewnya seperti apa sih lari pakai jersey Sultan Tracksmith ini. Jadi itu dia sama first impression gue mengenai jersey Tracksmith ini, jersey running yang istilahnya ya hype di 2-3 tahun terakhir ini, banyak yang make. Bagi gue sih bagus, gue pribadi suka karena ya desain yang sederhana, warnanya yang mute, yang gak vibrant. Ya bagi gue sih untuk orang yang suka dengan looks yang lebih kalem, lebih vintage, gue yakin Tracksmith ini akan jadi jersey yang oke lah gitu. Ya kalau bisa dibilang pun akan mirip-mirip ya, karena hingga hari ini pun jersey-jersey itu XU ataupun Nike yang istilah Nike yang running, simplicity-nya pun hampir sama sebenarnya sih. Jersey-nya juga tetap simple lah gitu. Tapi ya gue akan serahkan yang namanya selera kepada sang aktif, kepada para penggunanya. Kalau memang jersey ini worth untuk dipakai ya gue rasa itu akan worth untuk dipakai. Oke, sampai di sini aja video gue kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten-konten dari channel YouTube Bangke ini agar gue juga makin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan peace.